يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بلغ مقاصدنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا
والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة له شيخنا ومربينا guru haji Marzuki Nusrat, guru Muhammad bin Ya'man, guru Zaid bin Hajar, guru Mursalim bin Nasir, Abdullah bin Salim, Sidil Walid, Abu Ya'qub Sa'ib bin Guru Arif, guru Mani Binyan wa Bina binti Binyan, guru Waqtuna binti Butat wa Usulil Mafruhim, summa ila arwai abaina wa mahatina wa jadadina wa jadatina wa syekhina wa liman haqqun alaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma al-Fatihah binafsi as-salam wal afiyah wa binyatin anna Allah yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa biniyatin an yaj'al a'malana khalisatan liwajhil karim wa muqarribatan ila ridhah wa jannatin na'im wa anna Allah yutilu a'marana fi ta'atillah wa yashfi mardana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya wajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yahrumu 'alal rajuli min istimali haririn
min istimali hariri sirfin wa huli naqdin wa man tashabin nisa'i. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faj'alahu an yaminihi wa zahaban faj'alahu an yasarihi. Thumma qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Wal hakimu man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirati. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirati. Wa man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddati lam yashrab biha fil akhirati. Thumma qala libasu ahlil jannati ayil hariru wa syarabu ahlil jannati ayil khamru wa aniyatu ahlil jannati ay aniyatun naqdi wa syaikhani la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya yang terus diberikan kepada kita daripada nikmat iman Islam, sehat afiah dan seluruh nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini. Kita masih melanjutkan daripada pelajaran kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ke dalam penjelasan atau perkara bab yang baru, yaitu berkenaan dengan haramnya atas laki-laki. Jadi bagi laki-laki ada perkara-perkara yang haram yang jika dia pergunakan maka hukumnya apa? Haram dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada firman Allah maupun daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada pelarangan dari Rasulullah, berarti itu juga ada hikmahnya. Di samping ada pelarangan maupun ada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah maupun larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mempunyai apa? Mempunyai hikmah, mempunyai hikmah. Setelah kemarin kita mempelajari daripada penjelasan bab salat Jumat, kemarin terakhir mengenai tentang sahnya salat Jumat. Kemarin ada 6 perkara, kita ulangin sedikit, yaitu kemarin dikerjakannya wajib dengan berjamaah, baik makmum berniat menjadi makmum dan imam berniat menjadi imam. Wa arba'ina mukallafan dzakaran hurran mutawattinan, dan juga wajib dilakukan dengan 40 orang laki-laki yang sudah mukallaf balik, laki-laki hurran dan juga merdeka mutawattinan, dan mereka adalah penduduk asli ataupun penduduk yang sudah menetap di suatu tempat tersebut. Wa bi abniyatin mujtami'atin, dan juga tempatnya harus berada di pertengahan kampung atau perbatasan suatu kampung yang emang mudah untuk didatangi, ya. Mudah untuk didatangi untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Wa waqwa salatu kullaha fi waqti zuhrin, dan juga dikerjakannya wajib pada waktu zuhur. Ketika sudah masuk waktu zuhur, nggak boleh kita ngerjain sebelum waktu zuhur. Belum waktunya kita kerjain aja, setengah 12 kita kerjain, belum masuk waktu zuhur. Maka syarat sahnya wajib dikerjakan setelah masuk waktu zuhur dan sebelum habis waktu asar, waktu zuhur tersebut, maksudnya permulaan waktu asar. Itu daripada ketentuan waktu mengerjakannya. Dan syarat yang lain, syarat sahnya tidak adanya ta'addudin, berbilang Jumat. Jadi satu kampung harus satu Jumat. Kalau sudah terlanjur ada, maka ikhtiarnya kemarin salah satunya adalah dengan i'adah zuhur, ya. Dengan i'adah sholat zuhur. Ikhtiarnya daripada ulama untuk menambah keyakinan sholat Jumatnya
agar sah, dia yakin sah, maka diiadahkan untuk sholat apa? Sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu ihtiyat untuk menjaga kehati-hatian, keyakinan kita di dalam mengerjakan sholat apa? Sholat Jumat. Karena salah satu syaratnya sholat Jumat adalah adamu ta'addudin, ya, tidak adanya ta'addud berbilang di dalam mengerjakan sholat Jumat, kecuali illa li usri ijtima'in, ya, kecuali nanti emang sudah penuh tempatnya ataupun emang sudah kesulitan masyarakat di suatu tempat di dalam mengerjakan sholat berjamaah, udah nggak ada tempatnya lagi. Dan wa taqdimu khutbataini bil arabiyyah wa illam yafhamu. Dan syarat terakhir, syarat sahnya yang keenam, wajib didahului oleh dua khutbah bil arabiyyah dengan bahasa Arab. Bil arabiyyah bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya semuanya menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Nggak boleh rukun-rukun khutbah dikerjakan, dilakukan dengan selain bahasa Arab. Wajib dengan bahasa Arab. Wa in lam yafhamu, meskipun para jamaah yang mendengarkannya enggak paham, enggak ngerti dia bahasa Arab. Nah, meskipun demikian, karena itu menjadi apa? Syarat sahnya di dalam khutbah, di dalam sholat Jumat. Adapun rukunnya ada berapa kemarin? Rukunnya ada 5 rukun daripada khutbah Jumat. Wa arkanuha, arkanul khutbah maksudnya. Arkanul khutbah khamsah. Hamdulillahi, yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzihima, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzihima maksudnya bilafzihima dengan bahasa Arab keduanya. Wa wasiyatun bittaqwa, dan juga wasiat tentang takwa, meskipun wasiat hanya atiullah, taatilah Allah subhanahu wa taala. Enggak ada kata-kata apa? Kata-kata takwa, tapi atiullah, karena termasuk daripada takwa itu apa? Perintah mentaati Allah subhanahu wa taala, menjalankan segala macam perintah Allah dan meninggalkan larangan apa? Larangan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya ati Allah. Meskipun hanya apa? Hanya ati Allah. Dia ucapkan ati Allah fi kullin. Nah, di setiap 2 khutbah tersebut. Nah, nanti ada 2 khutbah. 2 khutbah. Jadi khutbah Jumat terdiri dari 2 khutbah. Dan ketiga-tiganya tadi harus ada tuh di setiap khutbah. Alhamdulillah, memuji Allah, salawat kepada Nabi, dan juga wasiat takwa harus ada ketiga-tiganya di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Wajib ada. Jadi kalau salah satu khutbahnya enggak ada salah satunya, maka salah satu khutbahnya enggak sah. Jadi ketiga-tiganya tadi itu harus ada di 2 khutbah. Sedangkan 2 yang lainnya harus ada di salah satunya. Yaitu apa? Yaitu membaca salah satu ayat apa? Ayat Al-Quran. Jadi harus ada salah satunya di antara dua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Afdalnya di khutbah yang pertama. Untuk apa? Untuk membaca salah satu daripada ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran yang sudah berkenan tentang takwa, nah maka udah 2 tuh dia. Satu ayat Qurannya udah dibaca, takwanya juga udah diapain? Udah disampaikan, udah terpenuhi itu 2 rukun. Rukun ayatnya dibaca, kalau dia baca apa? Baca ayat yang berkenan dengan takwa. Jadi udah sebenarnya udah masuk tuh dia rukunnya, rukun baca ayat Al-Qurannya dan rukun takwanya. Nah, maksudnya kalau dia nggak ada lagi nanti wasiat tentang takwa, udah cukup di situ tuh. Atau nggak ada lagi dia baca apa? Ayat Quran, udah cukup di situ. Ya, meskipun wasiatnya wasiat apa? Wasiat takwa ayat Al-Qurannya. Jadi udah 2 tuh dia, udah ada ayat Quran yang dibaca dan juga wasiat takwa. Jadi wasiat takwa dan dia baca Al-Qurannya itu ada di salah satu apa? Salah satu khutbah. Nah, afdalnya di khutbah yang pertama. Dan yang terakhir doa. Ya. Doa untuk kaum mukminin
yang tentang doanya berkenan dengan ukhrawiyin, berkenan dengan akhirat. Jadi mendoakan yang berkenaan doanya tentang apa? Tentang akhirat, bukan tentang dunia. Rabb yang umumnya apa? Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Nah itu agar diampuni dosa-dosa siapa? Kaum mukminin semuanya. Mu'minina wal mu'minat, baik kaum mukminin yang beriman laki-laki maupun perempuan. Cukup sebenarnya itu Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi kalau pertamanya wasallallahu, terakhirnya wasallam. Tapi kalau awalnya wasallillahumma, maka wasallim. Nah, jangan diapain tuh? Jangan dicampur-campur. Kalau wasalli itu fi'il amr, permohonan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wasalla fi'il madi. Shalla yusalli. Sholli, shalla yusalli. Nah, jadi beda tuh. Jangan antara yang pertama fi'il amr, yang kedua fi'il madi. Jadi harus sama. Kalau emang yang pertama wasallallahu, maka wasallam. Atau wasallillahumma wasallim. Disamain siaknya. Siak apa? Siak kalimatnya harus disamain. Bentuk fi'ilnya. Nah itu daripada rukun apa? Rukun khutbah ada 5, dan kesemuanya itu harus ada ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Nah, duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua apa? Dua khutbah. Itu syarat apa? Syarat khutbah. Nah, jadi nanti ada juga syarat khutbah bagi khatib. Nah, itu kesemuanya yang kemarin dijelaskan wajib kita apain? Kita perhatikan, baik kita sebagai makmum maupun sebagai imam, agar salat Jumat kita menjadi apa? Menjadi sah. Karena tadi ada rukun, ada apa? Ada syarat sahnya yang 6, dan juga rukun khutbah yang 5, dan syarat khutbahnya juga ya, kemarin yang telah kita sebutkan bersama-sama, baik itu menutup aurat ya, satrun wa tahrun, dan juga suci daripada najis, wa qiyamun liqadirin, dan wajib berdiri bagi khatib yang mampu untuk berdiri, wa yajibu ismaul arba'in, dan juga wajib diperdengarkan kepada 40 jamaah, yang mana jamaah tersebut tan'aqidu bihimul jum'ah, yang emang menjadi syarat sahnya sholat Jumat, yaitu kemarin 40 orang laki-laki, dan juga 40 orang yang merdeka, laki-laki merdeka, dan juga balik, dan apa lagi kemarin? Mutawattinan, yang memang orangnya apa? Penduduk permanen. Jadi orang penduduk itu ada 2, orang menetap itu ada emang mukim yang dianggap permanen, ya, ada juga mukim yang permanen. Adapun orang yang mukim permanen, kemarin daripada tanbihnya ya, orang mukim permanen wajib juga dia untuk sholat Jumat. Cuma nggak termasuk apa? Termasuk salah satu syarat sah Jumat. Paham? Jadi orang yang mukim itu yang udah lebih dari 3 hari menetap di suatu tempat, dia wajib apa? Wajib sholat Jumat. Makanya orang yang mukim itu nggak boleh apa? Bepergian di hari Jumat. Termasuk orang yang mukim permanen nih ya. Haram hukumnya orang yang mukim, baik dia mukim tidak permanen maupun yang haram melakukan perjalanan di hari Jumat, kecuali nanti di perjalanannya dia bisa apa? Bisa mengira dia dapat sholat Jumat. Tapi kalau emang dia kira perjalanan ini nggak bakalan apa nih? Nggak bakalan dapat sholat Jumat, maka hukumnya haram. Kalau emang dia melakukan perjalanannya setelah apa? Setelah masuk waktu subuh. Tapi kalau sebelum waktu subuh, maka hukumnya haram sesudah waktu subuh. Jadi kemarin itu ada apa? Ada tanbihatnya. Jadi bagi orang yang mukim, meskipun nggak permanen, haram hukumnya dia apa? Mantal zamahul jumu'ah kamukimin lam yatawattan insa usafarin ba'da fajriha walau li ta'ah, meskipun perjalanan
perjalanannya disengaja buat ketaatan, buat dakwah. Nah, apalagi emang perjalanannya buat apa? Buat yang mubah. Dia pelesiran, dia apa? Dia apa namanya? Jalan-jalan, tamasya. Itu kan yang mubah tuh. Ya, jangankan yang mubah, yang lipa aja. Kalau emang dia melakukan perjalanannya setelah sholat subuh, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Enggak boh. Kecuali nanti dia di perjalanannya emang dia ngira nih bakalan bisa dapat mengerjakan sholat Jumat. Tapi kalau emang dia nggak bisa ngira, nggak bakalan apa nah? Nggak bakalan bisa ngerjain sholat Jumat. Nah, maka hukumnya haram. Meskipun nanti ada ikhtilaf para ulama, apalagi ikhtilaf para mazhab, tapi di dalam kitab yang kita pelajari, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Anau yahrumu alaman talzamu jum'ah kal muqimin lam yatawatan insa safarin ba'da fajriha walau lid ta'ah. Meskipun sengaja dikerjakannya untuk taat. Kalau mau benar-benar yang ada perjalanan, maka dikerjakannya apa? Sebelum fajar, ya, sebelum subuh dia udah keluar dari mana? Dari rumahnya. Nah, itu baru nanti boleh, meskipun dia di perjalanan nggak dapat apa? Nggak dapat Jumat. Karena begitulah apa syaratnya. Nah, itulah berkenaan dengan sholat Jumat. Baik kemarin hal-hal yang emang kita disunahkan mengerjakan amalan-amalannya, ya. Amalan apa? Amalan-amalannya, baik amalan zahir, ya, seperti mandi, ya, motong kuku, cukur kumis, itu amalan apa? Amalan zahir tuh. Nah, itu disunahkan di hari Jumat, karena nanti orang yang mandi sunnah Jumat dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang motong kuku, orang yang cukur kumis mendapatkan pahala ittiba, mengikuti daripada kelakuan Rasulullah. Karena Rasulullah sebelum Jumat datang, dia sebelum mengerjakan sholat Jumat, dia potong dulu tuh kukunya, dia cukur dulu kumisnya. Nah, itu kesunahan yang dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun bacaan-bacaan yang lain kemarin, baca surat Duhan, baca surat Kahfi, dan baca surah Yasin, semuanya mempunyai apa? Mempunyai fadilah dan kesunahan khususiyah namanya, yang dikerjakan di hari Jumat maupun di malam Jumat, serta solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik solawat yang lafaznya sudah ditentukan maupun solawat umum yang emang lafaznya boleh kita baca secara umum. Yang khusus kemarin solawat apa? Solawat ummi. Ada dua redaksi, ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada itu tuh dibaca habis apa? Habis sholat asar 80 kali. Fadilahnya apa? Fadilahnya dosa selama 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ummi yang lain, ya, yang redaksinya lain, lafaznya berbeda, tidak kayak tadi Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Nah, itu dibaca berapa? 1000 kali. Nah, nanti mendapatkan fadilah juga dari Allah Subhanahu wa taala yang udah kemarin kita apain? Yang udah kemarin kita bahas. Jadi kalau ada amalan-amalan khususnya kayak tadi itu kita tulis tuh. Lafaznya kita tulis, fadilahnya kita tulis. Kenapa kita perlu fadilah? Karena kita harus ada apa? Harus ada motivasi untuk mengamalkannya. Ini fadilahnya aja udah ada, ya. Kadang-kadang masih belum apa kita? Masih belum mau ngamalinnya. Padahal fadilahnya jelas tuh kata Rasulullah kemarin. Fadilahnya apa aja? Jelas, tapi kita masih apa? Masih enggak mau ngamalinnya. Padahal fadilahnya udah disebutkan. Ya, itulah yang kita sebagai manusia, karena kita masih punya apa? Punya hawa nafsu kita, ya. Masih besar hawa nafsu kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada aja yang nggak maunya kita nih semuanya ya. Masih apa? Masih banyak apa? Banyak kurangnya di dalam beribadah, beramaliyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita niatkan, maka insya Allah tuh amaliyah yang disebutkan semuanya baik malam Jumat maupun hari Jumat, kalau kita amalkan secara rutin istiqamah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah nanti di akhirat akan dikasih apa? Fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan. Karena Allah apa? La yukhliful mi'ad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan apa? Tidak akan apa? Ingkar janjinya. Kalau Allah sudah sebutkan fadilahnya, pasti diapain? Pasti diapain? Pasti dikasih, pasti diberikan kepada mereka yang mau mengamalkan. Jadi di dalam perkara ibadah, ya kita disuruh apa? Disuruh taat, sami'na wa ata'na. Nah, baru nanti ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau kita udah sami'na wa ata'na, maka insyaallah tuh ghufranaka rabbana, kita mengharapkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti apa? Wa ilaikal masir, pasti kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Ya, itulah perkara-perkara yang kemarin kita bahas yang berkenaan dengan sholat Jumat, sunnah-sunnah Jumat, amaliyah Jumat, dan juga zikir-zikir, wirid-wirid yang dibaca pada hari Jumat. Semoga kita dikasih tuh sama Allah kemampuan untuk apa? Untuk bisa mengamalkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab yang baru yang berkenaan dengan babu ma yahrumu ala rajuli. Bab yang berkenaan apa? Ma yahrumu, apa-apa yang diharamkan bagi laki-laki. Apa-apa yang diharamkan bagi laki-laki. Jadi khusus nih buat laki-laki. Apa-apa yang diharamkan bagi laki-laki. Nistimali haririn sirfin, daripada penggunaan harir. Harir itu apa? Sutra. Cuman sutranya yang sirfin, bukan sorfin tapi sirfin. Kalau sorfin maknanya tagir, tapi kalau sirfin maknanya apa? Murni. Jadi kita dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW menggunakan sutra yang murni. Nah, jadi kita laki-laki ini nggak boleh apa? Nggak boleh pakai pakaian yang berbahan dari sutra yang murni. Nah, jadi nggak boleh apa? Nggak boleh pakai haririn sirfin, memakai sutra yang sutranya pakaiannya dari apa? Dari sutra yang murni. Jadi nanti macam-macam. Ada sutra yang udah campuran, ada sutra yang murni. Begitu juga emas. Ada emas yang campuran, ada emas yang murni. Nah, kita dalam hal yang pertama, kita nggak boleh memakai pakaian apa? Haririn sirfin, sutra yang murni. Wahili nakdin, dan juga perhiasan yang terbuat dari apa? Dari nakdin, dari emas dan perak. Dari emas dan perak. Meskipun nanti ada pengecualian, cincin dari perak. Nah, itu nanti pengecualian bagi laki-laki boleh pakai cincin dari perak. Tapi kalau cincin dari emas tetap nggak boleh apa? Nggak boleh dipakai. Ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus waman tasyabbaha bin nisa, dan semua perkara-perkara yang dapat menyerupai kepada wanita, baik pakaiannya ya, maupun tingkah lakunya yang menyerupai apa? Wanita. Jadi haram hukumnya laki-laki memakai satu pakaian yang terbuat dari sutra murni, yang kedua memakai perhiasan dari emas dan perak, dan yang ketiga menyerupai wanita. Ini berdasarkan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalilnya wa akhraja Abu Dawud wan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran
faja'ala an yaminihi wa zahaban faja'ala an yasarihi. Tsumma qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Ini dalil yang pertama. Bahwasanya dari Abu Hurairah ditahqiq, ya. Ditahqiq itu dikeluarkan istidlal, mengambil apa? Mengambil dalil dari hadis ini. An Aliyin, hadisnya diriwayatkan daripada Imam Ali radhiyallahu an, bahwasanya Imam Ali pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil apa? Mengambil sutra. Fajala an yamini, maka diambil sutra itu di tangan kanannya. Terus wazahaban fajalnya sari, dan mengambil emas di tangan kirinya. Jadi dilihatin nih kepada para sahabat, ya. Nah, tangan kanannya sutra, tangan kirinya apa? Emas. Ya. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua barang ini haramun, hukumnya haram, ala dzukuri ummati, terhadap apa? Zukuri ummati, terhadap laki-laki daripada umatku. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai daripada harir yaitu sutra dan memakai emas, maka hukumnya haram ala dzukuri ummati, bagi laki-laki daripada umatku. Beda lagi kalau ini namanya khususiyah nih, larangannya hanya khusus apa? Khusus laki-laki. Adapun perempuan nanti boleh memakai sutra meskipun sutranya murni, dan boleh pakai emas meskipun emasnya murni. Jadi boleh perempuan berzina, ya. Berzina itu berhias dengan pakaian yang berbahan sutra murni, dan boleh juga memakai perhiasan emas murni bagi perempuan. Jadi nanti ada apa? Ada hikmahnya. Kenapa laki-laki nggak boleh? Kenapa perempuan boleh? Pasti ada apa? Pasti ada hikmahnya. Nah, kalau Rasulullah udah melarang, pasti ada hikmahnya. Kenapa? Wal hakimu wa akhrajal hakim man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa yang memakai harir, ya, laki-laki yang memakai pakaian sutra di dunia, maka nanti dia di akhirat lam yalbasu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya akan dimasukkan ke mana? Ke neraka. Laki-laki yang memakai harir, ya, memakai sutra, maka nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke mana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat justru pakaian penduduk surga adalah apa? Sutra. Nah, jadi pakaian penduduk surga nanti sutra, baru sutra diperbolehkan. Sama halnya homer di dunia nggak apa? Nggak boleh, haram. Tapi nanti di akhirat di surga ada apa? Ada namanya sungai, yang sungainya airnya itu dari apa? Dari homer, ya, dari arak. Nanti di mana? Di surga. Dan berbeda homer di surga dengan homer di dunia. Jadi nanti ada tuh di Al-Quran, ya, walibasuhum min harir atau hariran, dan daripada pakaian-pakaian mereka terbuat dari sutra. Nah, satu contohnya ada di ayat Muhammad ayat 15. Masal jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan orang-orang yang berada di mana? Di surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Ada nanti apa? Walibasuhum fi harir, dan daripada pakaian-pakaian mereka daripada apa? Harir, sutra. Justru nanti sutra buat pakaian-pakaian apa? Pakaian-pakaian penduduk surga. Jadi sutra itu nanti pakaiannya boleh kita pakai nanti di mana? Di surga. Kenapa di dunia nggak boleh? Karena salah satunya nggak boleh apa kita? Nggak boleh bermegah-megahan atau nggak boleh menyerupai wanita, karena pada umumnya sutra nanti dipakai oleh wanita. Itu salah satu alasannya. Ataupun sutra yang murni emang apa? Mahal, dan kita nggak boleh apa tuh?
nggak boleh bermegah-megahan dengan sutra. Itu yang menyebabkan salah satu hujah. Hujah apa? Hujah nggak boleh diperbolehkannya laki-laki pakai sutra. Seperti itu. Jadi itu hadisnya yang berkenaan dengan kita tidak boleh memakai sutra dan tidak boleh memakai emas. Hadis yang tadi, barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia di akhirat tidak akan memakainya. Dan barang siapa meminum khamar di dunia, lam yashrabu fil akhirah, dan nanti dia di akhirat juga tidak akan meminumnya. Maksudnya emang apa? Emang masuk apa? Masuk nerakanya Allah Subhanahu wa man syariba fi aniyati dzahabi wal fiddah. Dan juga barang siapa yang meminum dengan aniyah bejana yang terbuat daripada emas dan perak, maka apa? Lam yashrab biha fil akhirah, maka mereka juga nanti di akhirat tidak akan tuh meminum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tsumma qala libasu ahli jannati air hariru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, libasu ahli jannah, pakaian ahli surga adalah apa? Adalah harir, yaitu sutra, terbuat dari sutra. Wa syarabu ahli jannah al-khamru, dan juga minuman ahli surga salah satunya apa? Al-khamru, khamr. Jadi justru nanti kita di apa? Di surga dikasih apa? Dikasih khamr oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi wa anharun min khamrin, ya, daripada apa? Lazzatin lisyaribin. Dan juga nanti di surga ada apa? Sungai-sungai yang terbuat dari khamr, lazzatin lisyaribin, yang mana khamr itu sangat apa? Sangat lezat bagi yang minumnya. Jadi khamr di dunia beda dengan khamr yang di akhirat. Di tafsirnya itu khamr di dunia itu sangat apa? Sangat bau, sedangkan khamr di akhirat wangi. Adapun yang meminumnya khamr di dunia pasti apa? Puyeng, ya. Khamr apa? Khamr dunia. Adapun khamr akhirat nanti tidak apa? Tidak puyeng. Nah, itu salah satu tafsirnya nanti. Khamrin lazzatin lisyaribin, yang mana khamr tersebut sangat apa? Sangat lezat. Jadi khamr dunia pasti bikin apa? Bikin teler, bikin pusing, dan juga bikin apa? Bikin akal hilang. Itu khamr apa? Khamr dunia. Tapi khamr nanti, khamr surga tidak akan tuh membuat akal apa? Akal hilang. Itulah perbedaan khamr di surga dan khamr di dunia. Ya, jadi itu kenapa khamr di dunia diharamkan? Karena tadi itu dapat merusak apa? Merusak akal daripada akal manusia. Tapi di akhirat justru nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'idal muttaqun, ya, yang mana disediakan bagi orang-orang yang di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya minhon wa anharun min hamrin lazzatin lisyaribin, yang mana sungai-sungai syawal tersebut terbuat dari khamr, lazzatin lisyaribin, yang sangat lezat bagi yang meminumnya. Bukan khamr aja, ada sungai-sungai juga terbuat dari apa? Dari laban, dari susu, dan banyak nanti kelezatan apa? Kelezatan surga yang berada di negeri akhirat. Nah, makanya yang minum khamr agar bertaubat tuh kalau nanti dia mau apa? Mau minum khamr di akhirat. Karena berbeda khamr dunia dan khamr akhirat, jauh bedanya. Dan itu nggak bisa kita apain? Nggak bisa kita gambarin. Ma khatara fi zihni. Sekali-kali kenikmatan akhirat itu nggak akan pernah bisa kita bayangkan. Jadi kenikmatan akhirat belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, hanya gambaran-gambaran sekilas saja yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi nanti kenikmatan apa? Kenikmatan surga. Makanya kita disuruh apa? Disuruh di dunia agar bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya, ya, kemana? Ke surganya dengan berbagai macam nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dunia pakai sutra, maka di akhirat dia tidak akan pernah bisa memakai sutra. Kalau di dunia dia minum khamar, di akhirat dia tidak akan pernah bisa minum khamar. Karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi. Dan juga kalau orang di dunia minum pakai bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka di akhirat juga dia tidak akan pernah bisa tuh minum dari apa? Dari bejana, dari kup, gelas yang terbuat dari emas dan perak. Selanjutnya wasyaikhani, dan daripada syaikhani imam siapa? Bukhari Muslim. La talbasul harira, janganlah kalian memakai harir. Sutra fa innahu man labisa fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Maka sesungguhnya barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Sama kayak tadi. Warawan Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Qala Ibnu Zubair, berkata Ibnu Zubair, man labisa fid dunya, barang siapa yang memakainya di dunia, lam yadkhulul jannata, maka dia tidak akan masuk kepada surga. Jadi tadi kalimat padanan tuh, di akhirat yang memakai harir berarti dia dimasukkan ke mana? Ke neraka. Nah, jadi ini kalimat sepadan nih ya, meskipun kalimatnya beda tapi nafsul makna, tapi satu makna. Maksudnya dia nanti di akhirat di surga, di akhirat tidak akan memakai apa? Sutra, berarti dia tidak masuk surga, berarti dimasukkan ke mana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yadkhulil jannah. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, walibasuhum fi harir, dan sesungguhnya pakaian mereka ahlu surga apa? Fiha harir, mereka di dalamnya memakai apa? Harir, memakai pakaian sutra. Dalilnya itu tuh, karena nanti penduduk surga di dalam Al-Quran Allah jelaskan apa? Walibasuhum fiha harir ya. Karena sesungguhnya nanti pakaian-pakaian mereka yang berada di dalam surga harir, terbuat dari sutra. Wa Ahmad wa Syekhani wa Abu Dawud wa Nasa'i, dan ditahrij daripada Imam Ahmad, Bukhari Muslim, Abu Dawud wa Nasa'i, wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang memakai sutra di dunia, man la khalaqa lahu, bahwasanya orang tersebut dimasukkan kepada orang yang tidak berhak. La khalaqa lahu itu tidak apa? Tidak berhak baginya fil akhirah, memakai sutra di akhirat. Wal barrazu an Huzaifah mauqufan, man labisa sauba haririn albasan sauban finnar, barang siapa yang memakai daripada harir di dunia, albasallahu sauban, maka Allah nanti akan memakaikan pakaian minan nar, dari api neraka ya. Jadi larangan memakai harir itu emang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal sami'na wa ta'na. Begitu juga larangan memakai emas ya. Dulu Nabi belum tahu tuh kenapa memakai emas tidak boleh, hanya melarangnya saja. Tapi ulama-ulama ini ada penelitian. Ada apa? Ada penelitian. Karena di emas itu ada zat namanya nanti yang dapat membuat orang, kalau laki-laki make, cepat tuanya dia. Jadi ada zat yang dapat merusak apa? Dapat merusak darah kalau dipakai oleh laki-laki. Jadi emas ada namanya nanti zat di dalam emas tersebut dapat merubah darah, yang mana darah itu nanti bisa apa? Bisa rusak, dan dengan rusaknya darah bisa menyebabkan azmer, penuaan dini ya, penuaan dini, hilang ingatan. Maksudnya apa? Ingatannya apa? Ingatannya hilang, pikun, cepat lupa. Tapi kalau wanita kenapa boleh? Karena dikeluarkan dia setiap apa? Setiap menstruasinya dikeluarkan oleh darah apa? Darah haidnya, itu penyebabnya ya. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai apa? Pakai emas, tapi perempuan boleh karena tadi itu, karena di wanita salah satunya di ilmiahnya itu mengeluarkan itu darah apa? Darah kotor, sehingga dia tidak menjadi penyebab bagi siapa? Bagi
bagi wanita, tapi bagi laki-laki kalau dipakai secara terus menerus, maka tadi itu akan apa? Akan berpengaruh kemana? Ke darahnya. Itu salah satu ada di mana? Di jurnal-jurnal ilmiah begitu tuh. Kenapa laki-laki diharapkan pakai emas, sedangkan wanita boleh, salah satunya. Dan banyak lagi nanti yang akan diteliti. Pokoknya kalau udah dilarang Rasulullah, kita samina watokna. Kalau Rasulullah udah bilang jangan pakai, kita jangan pakai. Kalau Rasulullah bilang diperbolehkan, maka boleh kita pakai. Pasti ada apa? Ada hikmahnya. Nah begitu. Jadi permasalahan kita, man labisa sauba haririn, barang siapa memakai pakaian dari harir, albasallahu yawman minan nar, sauban minan nar. Nanti di akhirat dia akan dipakaikan pakaian dari api neraka. Yauma laisa min ayyamikum. Ini perlu kita perhatikan nih. Yang mana hari-hari di akhirat laisa min ayyamikum. Kagak sama hari-harinya pada hari-hari kalian di dunia. Jadi hari akhirat itu enggak sama dengan hari kita di dunia. Jadi kalau kita di akhirat itu satu hari, di dunia kata Allah apa? 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan apa? Sama dengan 1000 tahun dunia. Lamanya apa? Lamanya satu hari. Jadi siksaan kita satu hari di dunia itu sama panjangnya. Kita merasakan 1000 tahun di dunia. Dalilnya apa? Nah, dalilnya ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawman abadu rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari Allah Subhanahu wa taala di akhirat inda rabbika, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di akhirat sama dengan apa? Ka'alfi sanatin, sama dengan satu hari akhirat. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lamanya ka'alfi sanatin, sama dengan 1000 tahun mimma ta'udun, yang bagaimana engkau hitung di dunia. Nah itu tuh perlu kita apa? Kita perhatikan ya. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita hitung 63 tahun kita hidup di dunia, itu kurang lebih cuma 1,5 jam akhirat ya. 1,5 jam akhirat cuman tuh. Kita hidup kalau nyampe umur kita di 60 berapa? 63. Sama halnya kita hidup di akhirat cuma berapa? Cuma 1,5 jam ya, cuma 1 jam setengah. Kagak ada apa? Kagak ada lama-lamanya pisan kita hidup di mana? Di akhir, di dunia. Makanya kata Rasulullah, hidup di dunia hanya apa? Hanya sebentar. Nah itulah perbandingan apa? Perbandingan waktunya seperti itu. Jadi satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi hukuman di akhirat itu yauman laisa min ayyamikum, yang mana satu hari itu enggak sama seperti hari kalian. Walakin min ayyamillahi at-tiwal. Bukan tul lagi nih, tapi tiwal. Tiwal itu jamak tul. Tul itu udah panjang. Tulun, tulani, tiwalun. Jadi tulun itu udah apa? Udah sangat panjang, sangat lama itu tul. Tapi kalau tiwal lebih dari apa? Dari tul, sangat lama, sangat panjang. Jadi satu hari kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, min ayyamikum, lakin min min ayyamillahi at-tiwal ya. Tapi hitungannya adalah hari-hari Allah Subhanahu wa taala yang sangat panjang. Nah, merujuk daripada panjangnya tadi di dalam apa? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan hari Allah Subhanahu wa taala itu ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun mimma ta'udun, daripada perhitungan engkau di dunia. Itulah lamanya. Satu hari apa? Satu hari hukuman di akhirat. Ya, makanya jangan coba-coba kita apa?
kita berani nih ngerjain apa yang udah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita udah melakukan yang diharamkan oleh Allah, cepat-cepat buru-buru kita apa? Kita minta ampun, buru-buru kita taubat. Meskipun kita mahalul khata wan nisyan. Kita sebagai manusia tempat apa? Tempatnya lupa, tempatnya salah. Tapi justru dengan tempatnya salah, dengan tempatnya lupa, kita buru-buru apa? Buru-buru ingat lagi dengan cara kita memohon ampun dan dengan cara kita apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memakai harir nanti di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan itu hukuman daripada Allah, tidak akan apa? Akan dipakaikan pakaian dari api neraka. Wahmadu la yastamni'u bil hariri man yarju ayyamallahi aw liqa'a wa hisabah. Di hadis yang lainnya, jangan sekali-kali kalian beristimta, berlezat-lezat memakai harir. Maksudnya apa? Kita memakai pakaian dari harir. Maksudnya janganlah engkau bersenang-senang memakai pakaian dari harir, dari sutra. Jadi barang siapa yang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di mana? Di akhirat, wa hisabah, dan juga mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang masuk neraka enggak bakalan apa tuh? Enggak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita disuruh jangan memakai agar kita nanti bisa apa? Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pelarangan apa? Memakai harir. Dikit lagi, wa huwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbasu hariran wala zahaban. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fala yalbasu hariran wala zahaban. Makalah janganlah dia memakai apa? Memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan juga memakai perhiasan dari emas. Dari apa? Dari emas. Wan Nasaiyu, dan dari Imam Nasai, anna rajulan qudima min Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada laki-laki yang datang dari negeri Najran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi khatamun min zahabin, dan ketika dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sedang memakai apa? Memakai cincin daripada emas. Fa'aradu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya, ya. Qala, kemudian berkata, sebaru berpaling, sebaru berkata kepada laki-laki tersebut, ya, apa yang dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka jitani wa fi yadika jamratun min nar. Engkau mendatangi aku sedangkan engkau memakai, ya, jamrah, bara api yang terbuat dari api neraka. Jadi maksudnya itu disamakan memakai cincin dari emas, kata Rasulullah, sama aja lo memakai apa? Memakai bara dari api neraka. Nah, itu salah satu apa? Salah satu larangannya Allah nggak mau nemuin orang yang memakai cincin dari emas. Kenapa? Karena sama saja dia sedang memakai apa? Biyadika, di tanganmu itu jamrah. Ada apa? Ada bara api dari api neraka. Terakhir, wa muslimun fi yadi annahu ra'a khataman min dhabin fi yadi rajulin. Di hadis yang lain dari Imam Muslim, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang laki-laki khataman min dhabin fi yadi rajulin, memakai cincin dari apa? Dari emas di tangannya. Wa nazahu wa tarahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melepaskannya, diambil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa apa? Wa tarahu, kemudian dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin. Kemudian Rasulullah berkata, alasan dia membuangnya, ya, dilepaskan oleh Rasulullah, alasannya apa? Kata Rasulullah, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar. Salah seorang di antara kalian sengaja memakai bara api dari api neraka.
fayaj'aluha fi yadihi wa qila ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah berlalu lewat, kata sahabat apa? Khudh khatamaka, ambillah perhiasanmu itu, ambillah cincinmu itu, intafi, maka manfaatkanlah. Maksudnya apa? Disuruh jual. Ya. Jadi kita makainya nggak boleh, ya. Kita makainya nggak apa? Nggak boleh. Tapi menyimpannya boleh. Dengan maksud buat apa? Bukan buat pakai, ya, tapi buat investasi. Jangankan perhiasan, emas batangan juga boleh. Tapi bukan buat apa? Bukan pakai, intafi, buat kita manfaatkan. Kalau pelarangannya dia apa? Dipakai. Ya. Tapi kalau dalam perhiasan nanti, kalau ada dia sekali-kali niat disimpan, tapi ada niatnya suatu saat mau dia pakai, maka tetap hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Tapi kalau hanya dia buat investasi, masih boleh. Untuk mengambil apa? Mengambil manfaat dari emas. Adapun memakainya tetap diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat, udah ambil aja itu emasnya, intafi, ambil manfaatnya, jual atau kasih ke perempuan, intafi, maksudnya ambil faqala, maka dia berkata, wallahi la akhuzuhu, demi Allah aku tidak akan mengambilnya. Waqad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap orang ini, laki-laki ini enggak apa? Enggak mau ngambil karena telah dibuang oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia mau ambil, boleh kalau dia nggak pakai. Tapi kalau dia mau memanfaatkannya, masih apa? Masih boleh. Tapi nggak diapain? Nggak dipakai. Jadi kalau dipakai ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah beberapa larangan di dalam laki-laki memakai sutra dan juga memakai perhiasan dari apa? Dari emas, ataupun memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun nanti cincin dari perak, ada tuh kekhususannya, boleh laki-laki pakai apa? Pakai cincin yang terbuat dari perak. Karena emang Rasulullah juga pakai apa? Pakai cincin yang terbuat dari perak. Ya, seperti itu. Ya. Adapun tadi memakai bejana, apa itu gelas, ataupun tempat-tempat yang terbuat dari apa? Dari emas dan perak, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ada beberapa apa? Larangan-larangannya. Kenapa laki-laki nggak boleh apa? Nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai emas, ya, nggak boleh pakai perhiasan yang terbuat dari emas. Adapun hikmahnya nanti bisa kita cari tuh di jurnal-jurnal ilmiah. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai apa? Pakai emas. Salah satunya yang saya temukan itu tuh, karena di emas ada zat namanya dapat merusak apa? Merusak darah, yang dapat mempercepat penuaan dini atau menghilangkan apa? Menghilangkan ingatan untuk laki-laki karena nggak terbuang tuh darahnya. Tapi kalau buat perempuan apa? Perempuan apa? Boleh, karena nanti dibuang di darah kotornya perempuan melalui head, melalui darah nifas, melalui darah wilada dan yang sebagainya. Itulah yang kenapa hikmah di balik apa? Di balik larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita masuk juga di dalam Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, atau sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Ada apa? Ada laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalil-dalilnya, hadis-hadisnya kita kemukakan di waktu yang akan datang. Semoga kita senantiasa diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahlil zikir, pahala yang kita niatkan untuk guru-guru orang tua kita yang berkurang karhatillah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. 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 Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fatihah diniatkan untuk arwah keluarga Zainal Abidin. Pertama diniatkan untuk keluarga Muhammad Kiai Haji Muhammad Sahib bin Ma'arif, Guru Maud Arif bin Musomin, Bang Haji Marzuki bin Haji Matalih, Haji Siti Aisyah binti Haji Jonang, Bapak Abdul Mu'ti bin Jaiz, Bunana binti Maisarah, Sabur bin Haji Marzuki, Zainal Arifin bin Haji Marzuki, Zainal Arifin bin Abdul Mu'ti, Ahmad Basri bin Abdul Mu'ti, Bapak Haji Mursidi bin Haji Sian, Bapak Yahya bin Haji Muyan, wa usulim wa furuim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Fatihah buat keluarganya yang kurang sehat dan juga keluarga kita, jamaah kita yang masih kurang sehat. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi sakitnya sabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua mengangkat derajatnya, ya, insya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi sakit itu begitu kata Rasulullah. Yang pertama ngapusin dosa, yang kedua ngangkat derajat. Kalau sakitnya sabar, ya. Jadi kalau kita sakit, kita sabar, dapat dua kemuliaan itu tuh, ya. Yang pertama kita diampuni dosa kita. Kalau dosanya udah habis, diapain? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar, kalau enggak ngeluh, ya, sakitnya sabar, dia ikhlas, dikasih takdir oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, maka akan diapain? Akan diampuni dosanya oleh Allah, dan juga akan diapain? Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu biniyati syifa wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Allahumma. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan dah.